Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Reviza, NIM 856311814. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka semester 7. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang sistem pencernaan pada manusia, yang mana praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga mengurutkan organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan sistem organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan juga membuang sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna lagi oleh tubuh. Sistem ini terdiri dari saluran pencernaan dan juga organ-organ tambahan yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh. Berikut penjelasan tentang komponen utama dan juga proses dalam sistem pencernaan manusia. Di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa organ atau organ utama yang membantu dalam sistem pencernaan dan juga terdapat organ tambahannya. Yang pertama, organ pencernaan pertama yaitu ada mulut. Yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam yang terakhir yaitu rektum dan juga anus. Sedangkan organ tambahannya ada hati, kantong empedu, dan juga pankreas. Berikut penjelasannya. Mulut terdiri dari 3 bagian, yaitu gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Gigi berfungsi dalam mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang kecil. Yang kedua, lidah. Lidah berfungsi dalam membantu mengaduk makanan dan juga membentuk bolus atau gumpalan makanan untuk dapat kita telan. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi dalam menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung, yang mana pada kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik atau gelombang kontraksi otot yang mendorong makanan menuju lambung. Organ yang ketiga ada lambung. Lambung menghasilkan asam lambung atau HCl dan juga enzim pepsin untuk memecah protein. Dan juga lambung berfungsi mengaduk makanan menjadi cairan semi cair yang disebut dengan thymus. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Duodenum merupakan bagian pertama usus halus, yang mana sebagian besar pencernaan kimiawi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu dari kantong empedu membantu pada proses yang ada di duodenum ini. Sedangkan jejunum dan juga ileum merupakan bagian tengah dan juga bagian akhir pada usus halus di mana penyerapan nutrisi terjadi. Selanjutnya usus besar atau kolon dapat menyerap air dan garam dari sisa-sisa makanan, dan juga usus besar dapat membentuk tinja dari bahan yang tidak dapat kita cerna. Yang selanjutnya ada rektum dan juga anus, yang mana fungsi rektum dan juga anus yaitu dapat menyimpan tinja sampai siap untuk dikeluarkan, dan anus dapat mengontrol pengeluaran tinja melalui kontraksi otot. Selanjutnya, organ-organ tambahan yang membantu dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease yang disekresikan ke dalam usus halus. Dan juga pankreas dapat menghasilkan hormon insulin dan juga glukagen untuk mengatur gula darah. Selanjutnya ada hati. Hati berfungsi dalam menghasilkan empedu yang membantu dalam mencerna lemak dan juga memproses nutrisi yang diserap dari usus halus. Selanjutnya ada kantong empedu. Kantong empedu ini berfungsi dalam menyimpan dan juga mengeluarkan empedu ke dalam duodenum untuk membantu pencernaan lemak. Berikut proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut. Yang pertama, makanan dicerna dalam mulut. Yang kedua, gigi menghasilkan makanan menjadi lebih kecil. Yang ketiga, air liur membantu dalam memecahkan makanan dengan menggunakan enzim amilase.
Yang keempat, lidah mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan. Dan ini adalah proses pencernaan yang ada di kerongkongan. Yang mana pertama, setelah makanan dikunyah, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua, akan terjadi gerakan peristaltik yang mana makanan akan didorong ke dalam lambung. Yang selanjutnya yaitu proses pencernaan di lambung. Yang mana proses pencernaan di lambung yang pertama terjadi di lambung, makanan bercampur dengan asam lambung dengan enzim pepsin. Yang kedua, proses ini membantu protein menjadi lebih kecil. Yang ketiga, makanan yang sudah menjadi cairan disebut dengan kimus. Selanjutnya, proses pencernaan yang terjadi di dalam usus halus. Yang pertama, setelah dari lambung, kimus masuk ke dalam usus halus. Yang kedua, empedu dari hati dan enzim dari pankreas akan membantu memecah lemak, karbohidrat, dan juga protein. Yang ketiga, usus halus juga menyerap nutrisi yang penting melalui dinding usus dan juga masuk ke dalam darah. Selanjutnya, proses pencernaan yang terjadi di usus besar. Setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna lagi akan masuk ke usus besar. Selanjutnya, air dan mineral akan diserap di dalam usus besar. Yang ketiga, sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dibentuk menjadi tinja dan juga akan disimpan di dalam rektum. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, yang pertama ada karbohidrat sebagai sumber energi. Kedua ada protein, fungsinya untuk membangun dan juga memperbaiki sel. Yang ketiga ada lemak sebagai cadangan energi. Yang keempat ada vitamin dan juga mineral yang fungsinya untuk menjaga fungsi tubuh. Selanjutnya ada air yang fungsinya untuk membantu proses pencernaan dan juga mengatur suhu tubuh. Berikut fungsi dari masing-masing nutrisi. Yang pertama ada karbohidrat, yang mana karbohidrat berfungsi dalam memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari, contohnya pada nasi dan juga kentang. Yang kedua ada protein, yang mana protein berfungsi dalam membangun otot dan juga jaringan tubuh pada makanan daging, telur, dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya lemak. Lemak berfungsi dalam memberikan energi cadangan dan juga melindungi organ di dalam tubuh, contohnya pada makanan minyak, mentega, dan juga alpukat. Vitamin dan juga mineral gunanya untuk menjaga kesehatan tulang, kulit, dan juga organ tubuh, contohnya pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Yang terakhir ada nutrisi air, yang mana air dapat menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dan juga mendukung proses metabolisme. Jadi kesimpulannya, proses pencernaan merupakan proses dalam mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Zat organ di dalam tubuh, di dalam sistem pencernaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memecah dan juga menyerap makanan. Yang mana tubuh kita sangat memerlukan nutrisi yang seimbang untuk tumbuh dan juga tetap sehat.